Puji Tuhan. Di Sungai Jaya Dia luar biasa, ya. Itu ada kita. Tak terkatakan dan tidak terkalahkan, saudara. Ya, mari taruh ini di dalam hati. Ya. Oleh karena Dia hidup di dalam kita, ya. Sang pemenang itu hidup di dalam kita, saudara. Taruh di hati. Tidak ada yang bisa sanggup mengalahkan kita, mengalahkan umat pemenang, begitu. Ya. Paulus berkata begini dalam Roma pasal 8, nanti sebentar saudara bisa periksa. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus? Apa? Kelaparan, ketelanjangan, aniaya, pedang, apa? Ya. Tidak ada yang mampu memisahkan aku dari kasih Kristus. Ya, itu menang. Ya. Saudara, jadi pemenang tidak bisa dikalahkan oleh pedang, tidak bisa dikalahkan oleh sakit, tidak bisa dikalahkan oleh lapar, tidak ada uang, ya, atau apapun, apa persoalannya, ya. Taruh di hati, kamu adalah pemenang, ya. Bukan dunia yang mengalahkan kita, kita yang mengalahkan dunia. Bukan setan yang mengalahkan kita, kita yang harus mengalahkan setan, ya. Daging tidak dapat menundukkan kita, kita yang harus menundukkan daging ini. Dan yakin di dalam hatimu Yesus sudah menang, maka kita pun menang. Selamanya kita menang, ya. Dan sekali lagi, yang namanya menang, ya, berarti kau harus berperang, ya. Kau harus berjuang, kau harus bertanding, ya. Jadi kita bukan bertanding dari kalah untuk menang, kita bertanding karena kita adalah pemenang. Itu, ya. Itu di dalam hatimu, kita bertanding oleh karena kita adalah pemenang. Pemenang yang tidak mau bertanding, kau pasti dikalahkan, begitu, ya. Saudara, karena kita adalah pemenang, maka seharusnya kita bertanding, ya. Janji Tuhan yang berperang bersama dengan Dia, ya, pasti terus akan meraih kemenangan, sehingga kita bukan cuma jadi pemenang, tapi kita menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyi, menyembah Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu Tuhan, oh itu kesukaanku. Hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Di hadiratmu mencari wajahmu, oh, yang ku rindu hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku.
sekalipun kau telah sekalipun kau namun ku tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan aku, bagiku
engkau merasa memiliki kasih seperti cara engkau mengasihi Tuhan Yesus, dengan kekuatan manusia, ini adalah sesuatu yang paling tidak masuk akal, paling tidak mungkin untuk dilakukan. Tapi kami percaya kepada perintah, kami percaya kepada perkataan-Mu. Oh Tuhan, kami percaya kepada hukum-Mu. Oh Tuhan, dengan berfirman Engkau menciptakan apa yang tidak mungkin ada. Maka kami percaya hati, hidup kami tidak mungkin menjadi sama seperti-Mu. Tapi dengan percaya kepada firman-Mu, dengan hidup seperti yang Engkau mau, oh Tuhan, kami membangun hubungan dengan Engkau. Oh Tuhan, apa yang mustahil menurut manusia, mampu Engkau lakukan dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Beritahu kami firman-Mu, isi hati-Mu. Oh Tuhan, firman yang luar biasa, firman yang mengubahkan, firman yang membangkitkan. Kami percaya akan menjadi milik kami, akan diperdengarkan lagi kepada kami. Oh Tuhan, sehingga membuat kami yang rasanya tidak mungkin menang, oh Tuhan, akan menemukan diri kami sungguh menjadi pemenang. Bahkan seperti perkataan-Mu, kami akan tampil lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati firman-Mu, memberkati ibadah ini sampai berakhir seperti yang Engkau rencanakan dan karuniakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut perkataan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itu boleh pasang itu. Lihat. Situ kayak itu sampai. Ya. Puji Tuhan. Ya. Oh, saudara, ya. Saya ingat terakhir kali kita semua diingatkan tentang pentingnya ibadah, ya. Itu sebabnya mengapa setan selalu menghalangi, ya, saudara untuk beribadah dengan sesungguh-sungguh, dengan segenap hati, ya. Setan akan memberikan apa saja untuk menghalangi saudara ibadah. Dia tahu saudara sudah apa. Nah itu. Tiba-tiba yang saudara tidak, saudara pikir apa didoakan seperti itu kan tidak pernah jawab. Ya. Saudara malah dapat dari tempat yang lain. Saudara justru menemukannya pada saat yang saya bilang tidak tepat. Mengapa? Karena mungkin itu menghalangi ibadah. Kan kita di sini sudah hampir berapa ini? Ya. Ada yang lain ternyata sudah sampai 2 mingguan, saudara. Tidak ada air, ya. Justru kalau di sini kita baru 2 hari kemarin, ya. Sebenarnya tambah hari ini harusnya ini hari ketiga. Ya. Maksudnya, kemarin total ya, kemarin total tidak ada air itu. Kemarin total malam sedikit 5 menit gitu. Ya, jadi ya kemarin sebenarnya hampir total, ya. Masih lebih baik dibanding yang lain. Ternyata saya dengar yang lain mereka kan sudah 2 mingguan tidak punya air, ya. Nah tadi saudara sepanjang hari tidak ada. Pas sudah mau siap-siap ibadah, air malah sudah datang. Piring sudah menumpuk, harus dicuci. Saudara,
Saya juga tadi, saya pikir saudara saya paling ahli cuci piring dibanding anak-anak ini. Toh? Jadi tadi kalau Lana yang cuci piring dia, yang nak memiliki dia, nanti Yosef yang bikin, ya. Ya saudara, lalu tiba-tiba saya pikir, ini yang penting yang mana nih? Ini piring ini atau yang mana yang penting? Toh? Ya saudara sudah, dihentikan, stop, ya. Saudara, yang paling boleh bilang luar biasa hari ini, saudara, bukan tidak ada air, ya sebenarnya. Jadi tadi itu mulai siang, mulai siang dulu ya. Tiba-tiba Vika, Mama sakit perut. Nah, itu sudah ya. Pertama saya pikir sudah dia tidur jom. Dia kan biasa sakit perut, tidur jom. Cari tidur gitu. Lama-lama, karena saya ada di situ sambil dengar khotbah. Tuh, saya lihat ini tidak seperti biasa. Tuh, biasa dia paling sakit ya, maksudnya bisa tertahankan gitu. Ini dapat dia lupa soalnya gawat sebenarnya. Ini ya. Iya, tadi saudara sempat ada terpikir tadi, kan dia semua pikir, saudara kan hanya nak enti, tuh. Saudara lupa saudara tadi ya, so minta ampun, saudara lupa saudara tadi, suruh buat janji, sudah bikin janji jadi sudah, jangan cuma janji kalau situ sebentar sudah jadi lagi janji, ini nyata mama, aduh saudara ya. Saya pikir ya sudah ini semua tamat ini. Karena dapat lihat tadi memang, sampai tuh, macam-macam saudara tadi maksud saya supaya bangkitkan imannya. Dek, jangan begitu. Iya mama. Cuma dia bilang terima kasih Tuhan. Dia mau berusaha saudara tahu mari itu air mata cicis tuh. Bilang terima kasih harus sambil berteriak. Tuh. Bilang terima kasih Tuhan malah sambil berteriak. Wah, akhirnya selesai mulai dari nangis sampai menangis. Sempat tadi waktu kita sapu-sapu, pelok-pelok, sempat terpikir, oh Tuhan, apa ini hari terakhir? Sampai begitu pikirannya, ya. Dan ada beberapa keadaan yang ya saya pikir nanti saudara kalau ada kesempatan diceritakan dengan lengkap kepada saudara ya. Tapi karena ini live cukup begini saja ya. Tapi yang jelas saudara begitu. Tadi waktu deng adek saya terkejut juga. Masa mas buka puasa kayak tadi kita sedikit dulu ya. Kalian anak bilang ada yang masih puluh. Apa yang terjadi ini mata orang? Tuh, semua sakit puluh sudah tahu enggak? Sampai tadi itu mau datang sini. Jadi tadi waktu Veta saya bangunkan deh. Ayo, ya, siap. Nana sobai. Dia masih lagi dah, sobai. Mama ini sakit puluh saya. Bangun dia nanti tahu ini. Dia sebentar pakai bedak, mama puluh sakit sekali deh. Coba bangun dia tuh sama sakit puluh. Itu tahu enggak? Ini tadi sampai menyanyi, masih menyanyi tadi. Itu maksudnya anda ya? Ada ya? Berarti coba. Dan tadi saya coba waktu menyanyi kita buka mata mau cek profil kita. Maksudnya dia apa kabar gitu? Oh aman itu ya. Mungkin ini ada ini tidak ada ini. Ya, ini apa yang terjadi sementara berkumpul. Saudara, ini tidak tahu ini maksudnya apa, tapi yang jelas saya saudara tadi saudara waktu jam berapa tuh tadi kira-kira? Wah, tadi saya berpikir, oh Tuhan, Engkau mempercayakan kami satu lagi kisah yang luar biasa. Alangkah ajaibnya beriman kepada Tuhan.
Alangkah ajaibnya berjalan di dalam Engkau. Alangkah ajaibnya percaya penuh kepadamu. Selalu ada cerita yang Tuhan percayakan. Ternyata cerita tentang iman sungguh lebih mahal nilainya daripada emas. Lebih mahal nilainya daripada permata. Secara tidak sengaja tadi waktu sementara urus kafeta, waktu kemarin berjalan di YouTube tadi, saya mendengar kalimat-kalimat itu. Saya nyata kamu dapat dengar. Tapi tadi saya dengar kan itu kan tidak sengaja karena itu sudah dibiarkan di bacaan sendiri. Dia mau kemana dan siapa yang bicara saya sudah tidak peduli tadi. Pokoknya itu khotbah. Ya. Dan saya tadi terkejut karena tadi malah kalimatnya begini. Apa? Kamu mesti tahu iman itu bertumbuh di tengah badai. Iman itu selalu bertumbuh di tengah peperangan. Jadi tadi sementara sapu-sapu Pak Vita, Tuhan, memang luar biasa iman ini. Justru saudara, kau tidak bisa bilang kalau itu iman kalau tidak ada tantangan. Kalau tidak ada badai, kau belum bisa bilang kalau itu iman yang benar. Tapi kalau ada sesuatu yang datang menguji iman itu, ingat saudara, karena iman itu nilainya lebih daripada emas. Lebih dari emas. Nah kalau emas saja dipuji dengan api kemurniannya, apalagi iman. Petrus bilang, Petrus ini. Nah kalau yang ada padamu itu iman, berarti kan selalu mesti ada pemurnian. Kalau yang ada padamu itu belum iman, setan juga jangan datang. Dia tahu itu apa? Konga kok. Dia mau uji apa konga? Jerami tidak usah diuji, pasti harus terbakar. Yang diuji kalau itu permata. Ayub 23 ya. Dia tahu aku ini emas ya. Seandainya dia tahu cara hidupku ya. Seandainya dia menguji aku akan keluar seperti emas. Kata Ayub. Coba Ayub 23 coba yang coba. 23 coba betul. Betul. Betul kan? Coba 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi, kalau saudara ini emas, kalau yang ada padamu ini benar adalah iman, itu tidak mungkin tidak ada ujian. Justru mengapa diuji? Karena kau kan emas. Emang harus diuji. Kalau iman yang ada padamu cuma sekedar iman, ya, cuma kau pikir itu iman, ya, berarti mungkin saja itu bukan iman. Nah karena bukan iman, ya tidak perlu diuji. Kalau itu adalah iman, tunggu Job, pasti diuji. Jadi justru saudara waktu ujian datang, loh, harusnya kau bahagia. Kau bisa menganggapnya sebagai kebahagiaan. Nah, cocok
Berapa? Yakobus 1 ayat 12. 1 ayat 12. Coba. 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagia yang bertahan dalam pencobaan. Nanti kalau dia sudah tahan uji, dia baru menerima mahkota kehidupan. Berarti dari sini saudara tahu berapa lama kita akan diuji. Berapa lama? Sampai terima mahkota. Berarti berapa lama? Sampai terima mahkota kehidupan. Berarti di surga. Hah? Jadi berapa lama iman itu akan diuji? Seumur hidup, sampai kau mati. Kalau engkau bertahan, mahkota kehidupan untukmu. Nah berarti yang tidak bertahan, tidak ada mahkota. Dengan kata lain, tidak sampai di surga. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia pasti tiba di surga. Dapat mahkota. Cuma kepada yang mengasihi. Nah, yang mengasihi, ya, selalu diulang kepada saudara yang mengasihi. Yesus bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan taati semua perintahku. Yesus yang bilang. Jadi saudara, waktu engkau mengasihi, engkau buktikan dengan ketaatan. Mengasihi, taat, diuji nilainya dengan api. Karena iman yang ada pada kita itu bukan sesuatu fana, bukan sesuatu yang fana. Ya. Emas saja yang fana, ya. Yang sifatnya temporer, sementara, harus diuji. Apalagi iman yang nilainya kekal. Coba Timotius 1 Timotius 6, ibadah mengandung janji. 1 Timotius 6 ayat 7. Berapa ya? Coba lihat. Itu juga. Berapa? Coba dalam bicara. Mengandung janji. Latihan badani coba 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kenapa setan menghalangi? Karena ibadah itu tidak terbatas hasilnya.
Latihan badani, dia tidak perlu, dia suruh deh. Dia suruh bila perlu saudara apa? Dia kasih seperangkat alat gym, supaya terus ibadah. Nanti saudara semakin akan merasa apa? Ternyata kita perlu olahraga ya. Siapa yang ibadah tuh? Baru sering olahraga, siapa ada ibadah tuh? Sakit itu badan kan? Habis olahraga. Akhirnya loh, akhirnya saya ada ibadah karena sakit badan, ada olahraga. Ya. Saya tidak bilang kalau olahraga itu tidak usah. Ya, tapi saudara perhatikan, ini hasilnya terbatas. Ada guna. Tadi ini ditulis ya, latihan badani terbatas gunanya. Sedikit gunanya. Ya, ada kan itu? Ya, sedikit. Dia ada guna, tapi sedikit. Ya. Nah, sedikit itu diukur dari dia cuma untuk urusan di sini, di bumi. Itu sedikit nilainya. Mengapa ibadah itu berguna dalam segala hal? Mengapa? Karena dia tidak hanya berguna di bumi. Dia tidak hanya berguna waktu kita masih hidup secara fisik, ya. Tapi dia juga berguna bahkan ketika kita sampai di surga. Itu baru dia tidak terbatas. Nah, saya lihat saudara, orang itu olahraga bukan cuma soal 1 jam, 2 jam, 3 jam. Orang itu rela, bukan mandi minyak wangi. Orang olahraga, kalau saudara lihat mereka, itu memang mandi keringat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Memang basah kuyup. Urusan membentuk otot. Sekarang saudara, kan sekarang itu yang suka menonjolkan, memperlihatkan, memamerkan tubuh itu bukan cuma perempuan, justru sekarang laki-laki, ya. Jadi ini mungkin ini ada yang nonton supaya Anda tahu kalau Anda tidak diterima permintaan pertemanannya, mungkin ada yang salah dengan FB-mu. Saya lihat, jadi saya tidak terima. Ya sorry saja. Apalagi kalau memang pasang foto profil. Emangnya kamu minta pertemanan untuk apa? Ya kan, saya pikir laki-laki. Banyak kan saudara. Ini masa kini sudah seperti itu. Ini. Nah, supaya mencapai tubuh yang bisa dipertontonkan, akhirnya orang latihan terbatas gunanya. So bayar, sakit, ya, belum lagi tuntut ini, tuntut itu. Ada saja orang makanan mesti ini, mesti itu, minum ini, minum itu supaya otot-otot terlatih. Sama perempuan laki-laki sekarang sama saja. Dan sekali lagi setan tidak akan menghalangimu untuk hal itu. Tapi kalau ibadah, saudara datang aja. Dan di tempat ibadah saudara lihat mengantuk, pasti tuh, ganu, ada. Kenapa? Karena setan tahu kalau tidak diganggu nanti dengan ibadah itu, dia justru akan mengalahkan kamu. Dia tidak boleh mendapatkan otot di dalam ibadah, otot rohani tidak boleh. Dia tidak boleh memiliki senjata rohani. Kenapa? Nanti dia mengalahkan aku. Jadi saudara mungkin saja bahkan datang di ibadah dia antarakan. Ya, nah, jadi saudara mungkin begini dia tak apa-apa, dia datang tanpa kita kok di ibadah. Saya bilang ke saudara,
bila perlu dia bilang sini mari kita pangku. Tuh, mau nyipi kursi ibadah kurang empuk, terus ini nanti kita pangku kong sapu-sapu di kamar. Tuh, kong tiup-tiup di mata. Jadi baru 2 ayat di sini. Udah. Bagaimana mau bertumbuh lebih otot iman? Ya. Akhirnya dia tetap ibadah, tapi tetap kalah. Dia tetap ibadah, dia dengan firman Tuhan tetap kalah. Dia dengan firman Tuhan harusnya firman Tuhan menumbuhkan iman. Dia tidak pernah lagi punya iman. Ya, dia pikir dia ibadah. Dia pikir dia mendengarkan khotbah. Tapi makin hari bukan cuma dia tidak punya iman, dia melawan berita tentang iman. Nah, kan itu setan memang, saudara. Ya, ibadah tidak terbatas gunanya. Kenapa? Karena dia mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup kekal yang akan datang. Itu tuh ibadah. Itu tuh firman. Menghasilkan iman. Kau selalu diingatkan. Yang disayang pasti ditegur. Yang disayang pasti diperingatkan. Yang disayang pasti dihajar. Ya Tuhan bilang, jangan pernah bosan dengan didikanku. Hati-hati saudara. Setan dengan berbagai cara untuk membuat kita ini, ya, kalau boleh bahkan tidak sadar bahwa peperangan dengan setan itu, peperangan dengan daging itu berlangsung setiap hari, berlangsung setiap saat. Mengapa saya bisa bilang begini? Karena 1 Petrus 5:8 toh, iblis itu tidak berhenti, saudara istirahat. Dia nyandak, dia justru berjalan cari istirahat. Siapa yang ada istirahat? Dia soalnya tidak perlu baca Alkitab. Dia soalnya tidak perlu ibadah. Dia ini tuh kita serang. Setan tidak berhenti. Kau berhenti, orang ibadah Jesus. Nanti saudara pas berhenti, saudara berpikir soalnya tidak penting itu ibadah, soalnya tidak penting itu berjuang, ya, soalnya tidak penting untuk mempertahankan iman dengan benar. Justru di situ, dia kurang mau apa? Dia buka mulut, ya. Dia lihat nih orang ini dia berjalan sehingga tidak pakai mata. Dia sudah buka mulut besar-besar, saudara ingin tahu. Saudara pikir ada apa jalan? Dapat dia ada tangga, padahal saya pakai gigi. Masuk angkot, dia pernah tunggu-tunggu. Masuk dia tunggu-tunggu. Sudah di dalam. Saudara pikir saudara sementara sukses, padahal sukses di dalam mulutnya setan. Kau pikir kau sukses? Saya bilang ke saudara, saudara berdoa minta doi, Tuhan yang kasih doi. Kenapa? Karena Tuhan selalu waktu dia mau menjawab doa, dia lihat akibatnya. Itu Tuhan. Dia mengasihi kita dan dia tidak ingin apa yang dia lakukan kepada kita justru akan membuat kita malah terjebak. Tuhan tidak pernah menjebak kita, saudara. Itu bukan Tuhan kalau dia menjebak, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjebak. Yang membuat jebakan setan. Itu sebabnya mengapa Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmah firman Allah supaya saudara sadar kamu sementara dalam jebakan. Bayangkan kalau saudara sekarang ini ada di dalam rumah Tuhan, ya, mendengarkan firman, seharusnya ini ada peringatan supaya kamu sadar ini sementara di dalam jebakan atau benar saudara sementara melakukan firman Tuhan. Nah, setan kan tidak mau kamu menyadari. Bayangkan sejak dari Yesus datang, dia melayani, dia memimpin murid-muridnya dulu, dia sudah bilang itu kepada murid-muridnya, mereka adalah seperti orang buta yang
Bayangkan. Jadi sejak zaman Yesus berarti sebelum zaman Yesus saja pemimpin-pemimpin sudah menjadi pemimpin-pemimpin yang buta. Nah waktu itu Yesus sebentar bicara kepada siapa? Bicara tentang siapa? Ya pemimpin bait Allah. Dia datang kepada umat Allah, orang Yahudi. Siapa sih orang Yahudi? Waktu itu orang tidak peduli dengan DPR, MPR, ya. Orang tidak peduli soal itu. Ya. Yang orang Yahudi paling hormat itu bait Allah. Rumah Allah itu paling ditakuti. Ya. Jadi imam besar itu dihormati luar biasa. Mereka takut luar biasa itu. Ya. Masyarakat, kalau orang sekarang bilang masyarakat religius, ya. Masyarakat beragama, tuh orang Yahudi waktu masa itu. Jadi waktu Yesus bicara, dia tidak bicara kepada pemimpin-pemimpin yang menduduki istana, menduduki kursi tahta kerajaan, tidak. Dia bicara kepada mereka-mereka yang sedang duduk di tahta bait Allah. No? Orang yang berpikir bahwa mereka sudah tahu tentang hukum Allah. Siapa ini? Orang Nazaret. Ini Yesus. Siapa ini orang Nazaret? Orang Galilea ini siapa? Itu orang paling tahu. Sekolah di mana dia baru umur 30? Ya, saudara. Yesus sampai melakukan berbagai mujizat waktu itu. Dia pernah bilang begini, coba katakan padaku apa alasannya sampai kamu mau membunuh aku? Apa? Kita tidak bikin salah apa? Habis itu kalau kamu tidak mau tidak mau menerima pengajaranku, lihat pekerjaanku. Itu Yesus bilang. Kok kita bikin apa? Tuh? Apa yang dia buat sehingga membuat mereka marah dan hendak membunuh dia? Coba apa? Jadi itu cara Tuhan, ya, cara Tuhan. Jadi kalau dia mau menjawab doa, saudara mungkin pikir bahwa saudara sudah meminta sesuatu yang tepat, gitu. Saudara bukan mau minta kemudahan untuk korupsi. Sudah kan mau minta berkat, ya, berkat doi itu kan tambah akar. Tuhan tahu kan, apalagi masa pandemi sekarang, Tuhan tahu orang perlu ini, Tuhan tahu orang perlu itu, ya. Sedangkan minyak goreng sangat mahal, tahu? Tapi bisa saja memang Tuhan izinkan ini semua, ya. Bukan bisa saja. Menurut saya segala sesuatu karena orang ini adalah milik Tuhan. Maka segala sesuatu apapun itu yang paling kecil sekalipun, ya, tidak pernah akan menyentuh saudara tanpa seizin Tuhan. Nah kalau dia izinkan terjadi, artinya dia punya rencana, dia punya maksud, ya, di balik apa yang dia izinkan terjadi. Dan sekali lagi, Yesus tidak pernah bermaksud buruk. Rancangannya selalu rancangan damai sejahtera. Itu rancangan Allah. Rancangan Allah damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan, betul dong? Kok hari depan bagaimana sampai sekarang? Nah, memangnya surga sudah pikir hari depan itu hari atau hari belakang? Itu kan? Selalu orang kalau bilang hari depan yang penuh harapan, dia kepikiran di bumi selalu. Jadi kalau bilang menabur menuai selalu di bumi, ya. Kenapa sih kita tidak biarkan dia yang mengatur waktunya? Kalau
dari segala sesuatu di bumi ini sudah tidak apa-apa. Ya. Apalagi sekarang ini saudara tahu, ternyata ini untuk membuktikan bahwa nilaimu itu lebih dari emas. Yang ada padamu itu iman yang lebih tinggi daripada apapun di dunia ini. Ya, kan? Saya bilang ke saudara, ya, tuh orang ini sedangkan mau naik pesawat, coba yang belum pernah naik pesawat, ya, bilang mau naik pesawat saja, ini ada dua kemungkinan. Satu takut, lalu atau yang kedua, mau naik pesawat cuma, ya, justru orang, wah, senang sekali gitu tuh, mau punya pengalaman pertama. Saudara, itu cuma naik pesawat tuh dari Sulawesi pergi Jawa. Bayangkan dari bumi mau pergi di surga. Dan kau tidak tertarik. Jadi kagum. Berarti apa? Masih rusak ini cara pikir. Nah kalau masih rusak cara pikir, mungkin belum bertobat. Atau pertobatanmu sedang dirusak. Karena kalau pertobatanmu ini semakin hari semakin bertumbuh dan menghasilkan buah, kan kita harus menghasilkan buah pertobatan. Jadi kalau tumbuh rohanimu sungguh-sungguh bertumbuh dan menjadi dewasa, loh, saudara memiliki cara pikir yang tepat. Saudara tahu bahwa surga lebih nyata daripada apapun. Tuhan Yesus lebih nyata daripada apapun dan pada siapapun. Nah, jadi memikirkan surga saja. Hari depan yang berwarna. Di dalam Allah tidak ada rancangan yang mencelakakan. Jadi waktu saudara sekali ini mengalami apa? Kerikil-kerikil, naik turun, naik gunung, turun lembah, ya. Kelihatannya masuk jurang. Selama engkau tidak meninggalkan Yesus, kau berada di jalan yang benar. Mau sampai di lembah bayang-bayang maut. Tahu Mazmur 23, dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik sampai menuntun kita kepada lembah-lembah kekelaman. Itu dipimpin oleh gembala yang baik, gembala yang maha agung. Jadi selama saudara taat, selama saudara setia, selama engkau beribadah, taati firman Tuhan, saudara mau masuk, mau berhadapan dengan gunung, dengan gelombang, dengan badai, saudara tahu apa? Yesus ada di situ dengan, ya. Tetap ujungnya adalah hari depan yang penuh harapan. Tetap engkau berada dalam rancangan damai sejahtera. Kalau sakit dan sesnya tidak baik-baik, ya. So itu tuh tadi kan kalau sama nyanyi, sekalipun kau tak menjawabku. Itu bukan cuma Sadrak Mesak dan Abednego bisa berkata seperti itu. Sadrak Mesak dan Abednego tidak mengalami pada seperti kita, bayangkan dulu. Saudara baca kitab Imamat, ya. Saudara baca cara ibadah mereka, ya. Saya sementara baca Imamat ini, saudara, saya sampai, ya, saudara sampai berapa? Saya balik lagi. Apa kata itu tadi? Bayangkan saudara, yang bawa lembu, ya, potong di sini. Yang bawa domba, potong di sebelah sana. Ada keterangannya. Beda. Bayangkan saudara, belum lagi darahnya itu, ya, kalau burung tekukur, ya, itu ditekan sampai temboloknya itu pecah, ya, darahnya kena di
dinding mezbah. Tiap kali mereka menyembeli hewan, ya, itu darahnya itu sisanya itu dicurahkan di bawah mezbah. Kira-kira coba baunya seperti apa? Kalah pasar daging. Itu ibadah masa perjanjian lama. Oh, jadi jenis korban apa? Korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Itu yang benar, ya. Dan 5 ya. Coba. Itu harus dengan berbagai peraturan yang kalau saudara baca dan praktikan, saudara tahu, ya. Justru ibadah kita masa kini memang benar-benar bukan tidak ditekankan secara lahiriah. Bukan lagi seperti itu. Tapi bukan berarti orang jadi mudah. Kepada kita tuntutannya lebih kepada pembangunan manusia batinia, manusia rohani. Itu yang dituntut kepada kita, ya. Yang memang apa? Jadi jangan saudara berpikir, oh berarti kan makanya orang sekarang boleh pakai baju apa saja. Bukan, ya. Katakan kalau saudara kudus di dalam, hasilnya akan terlihat di luar. Saudara tetap tahu bagaimana menutup aurat, bagaimana membuat dirimu ini. Karena anak Tuhan itu sopan, saudara. Alkitab jelas bertulis, orang yang beriman itu sopan. Yang tidak beriman tidak sopan berarti, ya. Nah, waktu bilang sopan dan tidak sopan saja kan saudara tidak tahu. Yang sopan seperti apa, yang tidak sopan seperti apa. Ya, jadi kita lebih ditekankan kepada manusia batinia, manusia rohani, ya. Dan itu lebih sulit. Saya sampai bilang kepada saudara, seandainya saya ini misalnya dikenakan Tuhan ini, misalnya orang sebut Tuhan kasih orang pajak supaya mana masuk surga, ya, bayar pajak 1 bulan 5 juta. Saya pikir kalau cuma 5 juta sini kita bayar, asal di surga. Ternyata Tuhan bilang, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Aku tidak minta, aku tidak perlu. Tuhan tidak mau, ya. Surga, apa? Keselamatan menjadi murah harganya. Hanya karena kau pikir, oh kita mau kasih doi. Salah berpikir seperti itu. Makanya saya bilang ke saudara, kalau Kristen itu bukan begitu. Jadi kalau sampai persembahan bisa jadi tuntut persepuluhan, dituntut dari saudara, bukan karena surga kekurangan doi. Tapi Tuhan juga apa? Tuhan sementara mengerjakan hal yang penting di dalam hidup kita apa? Kita terlepas dari mencintai dunia ini dan mengasihi Dia lebih daripada apapun itu toh. So itu dia minta. Sini, ya. Kalau mau mengasihi aku sini, mari. Kan di mana hal kamu di situ hatimu, kan? Jadi kalau sampai Tuhan minta, oh saudara belum tahu yang kesaksian-kesaksian yang saya pernah cerita ke saudara. Bayangkan ada anak muda, ya, ada memang bukan di Indonesia, ya. Dia selama kumpul uang saudara untuk beli mobil, masih muda, belum berkeluarga. Bertahun-tahun dia kumpul uang karena dia berpikir begitu, dia tidak mau cicil. Maunya dia beli cash. Jadi dia kumpul, dia tabung uangnya. Sudah tahu enggak? Pas mau beli, dia kan mau beli, lalu ada pengumuman di gereja atau pengumuman di mana waktu saya lupa, ya. Pengumuman di gereja kalau gereja perlu untuk pembangunan ini gitu. Jadi
apa yang ada padamu yang saudara bisa beri? Ya kan dia bilang, waktu dia berdoa, dia hati bilang, itu apa tabunganmu? Hah? Ya kan? Bukan pendeta ada bilang. Jadi waktu berdoa dia ada merasa, Tuhan, itu mau beli komando foto. Loh karena dia anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dia bilang, ini kan pakai for Tuhan kok. Ini kan maksudnya ini kan untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara dia coba cek, itu Tuhan tidak berhenti. Kasih yang ada tabungan. Saudara tahu, dia belajar taat. Dia pulang dan dia habiskan semua. Jadi isi tabungan dia kasih semua. Dan saudara, Tuhan bekerja dengan tidak terduga. Tuhan tidak bilang apa-apa, cuma dia kasih. Dan dia kasih. Dan betul-betul saudara, ya. Tidak lama setelah dia memberi, dia mendapatkan mobil. Nah itu secara mujizat maksudnya. Ya, saya sendiri lupa ini ceritanya seperti apa. Dan itu ada beberapa kali yang saya pernah cerita kepada saudara itu. Beberapa kali bahkan ada pendeta yang sampai kasih rumahnya. Dia tidak punya rumah. Saudara saya waktu mendengar cerita itu saya ada bingung. Tuhan, yang masuk akal sekali cerita. Bayangkan waktu itu dia penginjil, jadi tidak punya jemaat, sudah berkeluarga, ya. Dia punya rumah, memang punya mobil. Ya. Tuhan baru minta DP mobilnya, kalau tidak salah bulan lalunya Tuhan minta DP foto. Dan memang dia bilang langsung diganti, langsung dapat ganti. Nah, dia lebih cerita itu memang luar biasa, ya. Saya pernah tunjukkan ke saudara namanya, ya. Lalu saudara berikutnya dia bilang, baru kita kasih mobil, ya. Tahu-tahu Tuhan kasih membuat dia berjumpa dengan seorang pendeta gembala tapi tidak punya rumah. Dan dia merasa waktu dia berdoa dia rasa Tuhan bilang kasih jangan lebih rumah. Hah? Sebentar di rumah kan dimain. Tuhan masa mau kasih kita rumah? Tapi saudara itu pendeta ini bilang dia masalahnya sudah terlatih seperti itu. Jadi Tuhan bilang apa dia bikin? Tuhan bilang sampai semua punya nama suaka. Kalau dia cerita ke orang bilang dia so gila. Dia so belajar dari Tuhan minta apa dia kasih itu. Nah, jadi waktu Tuhan bilang kasih itu rumah, kasih itu pendeta sana yang ada rumah. Kok dia ada kan? Tuhan bilang nanti nggak ada kontrak rumah. Bayangkan saudara. Jadi dia coba itu kan masuk akal. Coba saudara. Yang nak masuk akal bayangkan dia ada rumah. Hah? Kasih pak pendeta lain, kok dia kontrak rumah. Hah? Ini kan coba kalau kita cerita. Saudara, jangankan pas saudara. Cerita coba pendeta lain. Ini pendeta ini memang tidak jelas. Ini pendeta memang sudah. So memang dia ini. Loh, ini bukan cerita saya. Saya saja kagum saudara. Apa saya bilang Robert Morris. Nah, saudara bisa lihat nanti di YouTube. Robert Morris itu seperti apa kan? Nah, saudara lihat nanti saudara lihat sendiri di gereja. Nah, saudara dengar kesaksiannya. Jadi saudara kalau dia sekarang ini punya beberapa pesawat udara, pesawat terbang, ya tidak usah ganu. Dari semua yang Tuhan minta, semua dia backing. Jadi waktu Tuhan kasih ya kan saudara, yang saya cerita ke saudara, Tuhan bilang kasih anak jual anak auto, harganya sekian. Berapa waktu itu $12 juta atau berapa? Atau $12,000 tahun itu sudah tahun berapa itu? Dia bilang, bayangkan, jadi dia tiba khotbah dan setelah selesai itu tiba-tiba ada jemaat di tempat yang dia layani itu, ada jemaat yang datang, Pak Pendeta nih, bagus Pak Pendeta auto ya, boleh kita beli. Bayangkan saudara, jadi dia kan baru dapat pesan di rumah, jual mobilmu $12,000.
Waktu jemaat ini jemaat yang dia kan berlaku dapat. Jemaat itu tanya, pendeta PO tuh kita suka boleh kita beli. Dia langsung ingat itu suara Tuhan tadi di rumah. Jadi dia bilang, oke, kalau memang anda mau beli, iya, saya bayar $12,000. Ya, persis seperti yang Tuhan bilang. Nah ini kan nyala masuk akal dong. Nah, lalu dia bilang hari Senin saya sudah ditunggu di Brasil. Jadi dia bilang saya ke Brasil bawa uang $12,000. Dia bilang sampai di sana saya dijemput oleh pendeta yang mengundang saya. Dia naik ke kalau orang sini namanya Espas, ya, mobil van tua. Dia bilang ya, yang waktu bayangkan saudara, dia dijemput dengan kendaraan itu di bandara. Dia bilang waktu kita naik, wih itu oto ribut sekali di jalan kok. Pokoknya rame kan. Dia langsung bilang Pak itu pendeta, sudah ganti nggak ada oto. Dia bilang wah sudah berulang kali kami berencana cuma belum. Oke, kalau begitu mari orang singgah di showroom. Dan saudara belum sampai di Pastori, so singgah di showroom. Ini pendeta Robert suruh, mari orang singgah di showroom. Ngana suka mobil yang mana? Dia tanya Pak itu pendeta itu. Hah? Coba pilih yang mana? Kemudian pilih itu. Tahu nggak saudara? Waktu ditanya harganya berapa? $12,000. Dia langsung pikir, oh Tuhan, ternyata waktu Tuhan sudah suruh jual tapi foto karena mau beli ini pendeta miskin ini ke foto. Dan dia bilang, lalu Anda tahu? Dia itu sama sekali karena dia suka belajar, dia itu tidak pernah sedih untuk apa saja yang Tuhan minta. Jadi apa? Di rumah dia istri yang ada foto. Ini dia suruh jual. Jadi dia tahu dia mau pulang di rumah kasih ada foto. So biarkan tuh pendeta itu ke foto. Jadi sudah pulang ke Amerika. Dia bilang, baru kita sampai, kita baru berlutut dan bersyukur. Terima kasih banyak untuk perjalanan yang luar biasa ini Tuhan. Ya, waktu dia berlutut dia sambil senyum, dia bilang begitu. Dia berdoa dia sambil senyum, oh Tuhan, terima kasih. Ya, aku dia orang yang mau bilang Tuhan mau minta apa nih? Semua Tuhan dah minta, tahu kita semua tuh. Sekarang Tuhan mau minta apa nih? Dia bilang, tidak lama setelah dia amin, telepon berderi. Dia angkat telepon. Halo, di sana. Halo, Pak Pendeta, ya, saya mau beri hadiah Anda. Ya, alat transportasi. Begitu. Itu di sana, saudara. Dia langsung bilang, oke, tipe apa? Saudara, dia ya, sudah nyanda munak dan langsung tanya, oke, Anda mau kasih mobil tipe apa? Dia bilang, oh bukan Pak Pendeta. Maksudnya? Nggak bilang tadi alat transportasi. Iya, pesawat terbang. Jadi dia bingung. Maksudnya? Dia waktu itu kayak sama. Tuhan mau parkir di mana tuh pesawat? Dia bilang Pak Pendeta tidak usah bingung, ya, tidak usah bingung karena saya sudah bayarkan, saya sudah siapkan pilot untuk Anda, saya bayar gajinya. Dan Pak Pendeta tidak usah takut karena semua segala pajak, semuanya, bensinnya, semuanya. Dia bilang pokoknya soal operasional pesawat itu saya yang tanggung karena saya beri kepada Anda. Gunakan saja itu untuk pelayanan Pak Pendeta. Saudara, itu meleleh air mata. Itu Tuhan, saudara. Ya. Kalau saudara mendengar kesaksiannya dari awal, dia itu bertobat pas dia sudah menikah. Jadi suami istri muda, baru dia bertobat. Dia mulai mengenal Tuhan dan dia bilang Tuhan mulai mengajar dia justru dari situ. Dan dia memberi saudara. Jadi dia wah saudara, kalau mau cerita habis terlalu waktu. Tapi yang jelas saudara, saya ingin katakan apa saudara? Ini waktu saudara cara pikirmu di
tidak ada duit dompet itu, so taruh sama di ATM. Ketakutan dan saudara pulang. Justru aman kita berdoa. Soalnya ada orang mau pancuri, soalnya ada orang mau minta, kalau tidak ada. Soalnya di ATM. Terus ada orang mau minta. Jangankan orang mau pancuri. Aman tuh. Dan saudara tidak ketakutan. Padahal tidak ada duit cash. Uang cash pun sudah tidak ada. Coba sekarang tanya berapa besar kepercayaanmu kepada Tuhan. Contohnya. Coba kau cek sekarang hatimu. Sebenarnya kau ini percaya Tuhan atau percaya Bang? Coba Pak. Saya katakan kepada saudara, saya menggunakan Bang untuk transaksi. Cuma itu, bukan untuk menabung. Ini Tuhan mengatakan dia punya hidup ini. Ya, jadi sekali lagi saya menggunakan bank bukan untuk menabung. Saya menggunakannya untuk transaksi. Jangan pesan saja. Kau tahu nilai iman? Di mana? Coba ini tidak pernah terpikir sebelumnya. Saya tidak pernah pikirkan sebelumnya ini baik. Di mana? Coba cek sekali. Bagus sebelum saudara tinggalkan ibadah ini, saudara so pasti hartamu ada di mana? Benarkah hartamu ada pada Tuhan atau ada di mana, saudara PRK? Mungkin kalau saya susun khotbah ini tidak menjadi seperti ini. Tapi karena saya tidak susun, jadinya seperti ini. Dan saya percaya ini suara Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang saudara pikir, ya, seandainya dijelaskan kepada saudara ceritanya seperti ini, saudara kan bingung. Yang masuk akal khusus iya. Memang kalau Tuhan memang yang masuk akal, so itu dia Tuhan. Kalau dia masuk akal, dia bukan Tuhan. Dan berapa banyak orang Kristen gagal hari ini? Kenapa? Karena dia mau cari bukan firman Tuhan, dia mau cari pendeta itu berintelektual. Hah? Dia pandai atau tidak? DP khotbah apa? Harusnya kau cari khotbah yang sungguh akan membuatmu memiliki iman yang benar, iman yang nilainya ternyata lebih tinggi daripada nilai emas. Itu. Nah, khotbah yang benar selalu akan menumbuhkan iman. Harusnya tanya di hatimu, kalau khotbah yang kau dengar tidak pernah menumbuhkan iman, ada dua kemungkinan memang. Khotbahnya yang salah atau hatimu yang salah. Kalau khotbah yang disampaikan kepada saudara ternyata benar adalah firman Tuhan, kalau kau tidak bertumbuh imannya, berarti bukan salah dari depan. Hatimu yang salah terima. Saudara yang tidak mau taat kepada apa yang Tuhan katakan. Jangan cari khotbah yang memuaskan akalmu, toh, otakmu, intelijensiamu. Oh, ini yang bikin saudara suka sekali. Paulus bilang apa? Orang Yunani mencari hikmat, orang Yahudi cari tanda. Kami datang kepadamu, ya, dengan berita salib, berita yang tampak bodoh. 1 Korintus pasal 1 saja. 1 Korintus 1 ayat 18. Edit dulu dulu. Nih, pelan saya dulu.
Ya, coba tadi tidak apa-apa. Ayat 18 coba. 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan percaya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iman akan membuat kau menyerah. Karena kau percaya kepada Tuhan. Iman, kau percaya kepada Tuhan. Ya. Kepercayaanmu kepada Tuhan menyebabkan kau mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Ini menyebabkan saudara percaya, menyerah tanpa syarat, menyerah total. Menyerah tanpa syarat itu maksudnya apa? Itu tadi kan, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak menolongku, kelihatannya dengan mata lahiriah kita Tuhan sepertinya tidak menolong, padahal justru itu cara Dia menolong kita. Cara Dia membuat kita bertumbuh imannya, bertumbuh kasihnya. Kalau iman itu bertumbuh waktu badai mengamuk, ya Tuhan izinkan badai. Begitu. Kalau iman itu bertumbuh ketika badai mengamuk, ya, peperangan terjadi, badai menghantam ekonomimu, badai menghantam pekerjaanmu, badai menghantam tubuhmu, kesehatanmu. Kalau itu caranya supaya imanmu bertumbuh, ya Tuhan izinkan. Ada saat saudara berdoa kok baik, ada saat saudara berdoa dia tidak baik-baik. Ada saat saudara apa? Sakit kau puasa, kita ada. Ada saatnya apa? Sementara puasa, sementara sakit. Di situ saatnya engkau diajak untuk menjadi dewasa. Ingat, Lazarus orang yang dikasihi Yesus. Kapan Lazarus mati? Waktu dia dikasihi Yesus. Kebab pikir. Bukan Lazarus mati bukan karena dia dapat teman setan. Maria dan Marta begitu memberikan, Guru, dia yang engkau kasihi sakit dan kemudian mati. Siapa yang sakit kau mati? Dia yang engkau kasihi. Bukan dikasihi orang tuanya, bukan dikasihi temannya, dikasihi Yesus. Dia sakit dan yang tidak tanggung-tanggung, bukan pilek, bukan cuma influenza, mati. Iya kan, kata situ kan bangkit. Iya, coba saudara urut kronologisnya. Dia mati, pemakaman tidak dipimpin Yesus. Coba cari. Yesus yang datang mulai dari dia sakit sampai dia mati, sampai dia sudah dikubur, Yesus tidak datang. Coba menurut saudara, gembala apa dia begitu? Gembala Maha Agung, gembala yang baik, mana dia? Sosakinya tidak datang. Hah? Sampai somati bayangkan, ya. Sedang WA-nya balas. Bayangkan Tuhan, bagaimana ini dia? Gembala apa ini? Dan saudara mungkin gembalanya tidak ada kuota. Tidak ada signal. Kan sekarang begitu. Kecuali saudara sudah datang oleh familia. Oh, iya katanya. Apa? Memang tuh gembala memang dasarnya dia memang benci pada orang, jadi dia mau balas. Kan beda. Nah, saudara cuma tebak dari sana. Siapa dia gembala? Udah memang dia paling intim dia pada orang. Cek dulu kalau siapa. Itu toh. Kalau lupa Tuhan bayangkan saudara. Iya memang sengaja tidak datang. Yohanes 11 ayat 6. Yesus sengaja tidak datang. Sengaja. Bayangkan tuh kata, ya. Bagus sekali itu khotbah dia judul Tuhan sengaja.
kesengajaan Tuhan. Kita, masa Tuhan begitu? Alkitab ada tulis. Setelah Yesus dengar Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia ada. Orang lain itu orang Tuhan. Sudah dia sakit Tuhan, karena dia so mati Tuhan. Balik dulu, kan dati beli pesawat supaya langsung sampai. Yesus apa? Sengaja tinggal 2 hari. Tunggu nanti dia so busuk dikubur. Begitu, itu tuh Tuhan, ya. Jadi saudara, kalau setan enggak, dia akan begging supaya saudara senang sekali, supaya saudara lupa kepada Tuhan. Itu tuh setan. Kalau Tuhan enggak, dia mengizinkan hal-hal yang kelihatannya buruk terjadi, kelihatannya tidak menimbulkan damai sejahtera, tapi itu demi kepercayaanmu bertumbuh. Supaya kepercayaanmu bertumbuh dan menghasilkan buah yang kemudian menyebabkan engkau berkata, oh Tuhan, biar apa yang jadi, aku tetap denganmu. Biar apa yang terjadi, aku tetap memilih engkau. Itu Tuhan itu juga. Dia membawamu ada di dalam perang terhebat. Kenapa? Karena dia tahu iman di dalammu, ya, seharusnya apa? Mampu menang bahkan dalam peperangan terhebat sekalipun. Kenapa? Sebenarnya waktu Tuhan membawa kita kepada peperangan terhebat, kenapa? Karena saudara dipercaya, saudara adalah prajurit yang kuat. Jadi dia bawa saudara ke perang terhebat. Apa? Justru Tuhan percaya kau ini adalah prajurit yang kuat, maka saudara harus dan bisa berada pada peperangan terhebat. Kenapa? Tuhan tahu dia pasti menang. Jangan apa-apa sih dia susahnya itu apa toh? Ya, Tuhan kan mau begini, bilang kata Tuhan sayang, ya elah. Belum tereka sana sekarang. Dengan beberapa yang saya baca misalnya yang dengar kesaksiannya, ini orang non Kristen, jadi Kristen ditinggalkan, dibuang keluarga, kan? Dibuang saudara, ditinggalkan teman-teman, dipecat dari pekerjaannya. Waktu orang tahu, oh, anak jadi orang Kristen, orang pecat, sudah bayangkan, ya. Masih muda, cewek, orang tuanya marah besar, ya. Saya dengar kesaksiannya itu, ya, pramugari, ya kan, ini kan orang lain sampai kendati dia bila perlu tinggalkan iman, yang penting jadi pramugari. Kalau ini lain, bayangkan ya, ada jadi pramugari, ya. Kalau sekarang bayangkan gara-gara imannya kepada Yesus Kristus, dia mesti kehilangan umur 20 kalau tidak salah waktu itu. Kan kalau sekarang masih kecil, baru umur 20, dengan pekerjaan yang diminati, disukai oleh semua perempuan, biasanya begitu, kecuali yang takut naik pesawat. Rata-rata bilang, nah, punya sampai angkat, kayak kita jadi pramugari. Oh ini apa? Kandati dia kehilangan semuanya. Iya sana. Dan jadi tinggal dengan gembala waktu dia bertobat sungguh-sungguh. Misalnya akhirnya dia tinggal di Pastori, ya, tinggal di Pastori dan jadi bagaimana sih pengerja di rumah Tuhan ini pramugari ini? No pramugari kan biasanya itu di muka. Saudara dilihat dengan model, baru saudara, bukan main raksasa itu. Baru saudara tahu ya, cantik, pintar, ya. Justru karena dia cantik dan justru karena dia pandai itu, kemudian tahu ternyata sungguh Yesus adalah Tuhan. Gitu saudara, ya. Oh, ya, selama ini ternyata aku sudah dibodohi. Mereka kira Yesus bukan Tuhan. Ternyata Yesus adalah Tuhan. Oh,
Dia tidak takut. Akhirnya dia kembali dan itu malah tinggal di rumah gembala, dibuang oleh semua orang. Tapi tidak dibuang oleh Tuhan. Itu Tuhan berbeda sekali. Kalau orang-orang baru Tuhan berlakukan seperti itu. Kalau saudara kan orang baru, tahu? Sekarang saya boleh salah sedikit tak dalam bahasa Arab. Harusnya kan saudara apa? Saudara akan menang dalam peperangan terhebat sekalipun. Mana dia berhenti? Bukankah imanmu lebih tinggi nilainya daripada emas? Jangan baca dan ulangi cerita Ayub, mengerikan toh. Itu yang Tuhan izinkan terjadi pada Ayub. Memang bukan setan yang cobai Ayub, tapi Tuhan mengizinkannya. Ya kan itu ada kalimat Ayub pernah bilang begini, lihat dia hendak membunuh aku. Dia bukan bilang pas apa, bilang kepada Tuhan. Dia bilang dia di sana maksudnya Tuhan. Lihat Tuhan hendak membunuh aku, dan dia tidak mundur dari imannya. Iman orang perjanjian lama. Sekarang orang perjanjian baru, ya. Ada Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga, lalu turun Roh Kudus dan memenuhi hidupmu. Lalu sekarang saudara malah cengeng. Lalu saudara mesti lebih kuat dari siapapun, ya. Saudara tidak perlu senjata lahiriah, karena peperangan kita bukan peperangan secara lahiriah. Walau orang ditembak secara lahiriah, tapi orang tahu orang ini adalah tentara-tentara rohani, ya. Maka semua peperangan yang terjadi dalam hidup kita adalah peperangan rohani, gitu, ya. Jadi kalau saudara ditembak bukan tembak dengan senjata rohani, dalam pakai apa? Bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu bukan bom rohani. Itu kan dirakit bom itu. Tetapi itu peperangan. Nah kalau itu peperangan rohani, jangan balas dengan bom. Balas dengan apa? Bom pada orang dengan doa. Selamatkan mereka, oh Tuhan. Kiranya mereka menyadari sungguh Engkau adalah Tuhan. Gitu kan? Baru dari nama saudara orang rohani. Iman yang ada di dalam musuhku, iman yang benar. Ya, maka saudara akan menyikapi segala sesuatu. Ini peperangan rohani. Bahkan waktu ekonomimu bermasalah, saudara tahu persoalannya sebenarnya bukan pada uang, bukan pada pekerjaan, tapi pada hubunganmu dengan Tuhan. Sebenarnya hubunganmu dengan Tuhan. Mungkinkah hubunganmu sedang benar dengan Tuhan dan Tuhan mengizinkan riak-riak itu terjadi justru untuk membuat kau semakin teguh mengasihi dan percaya kepadanya. Itu toh. Sekali lagi saudara, ya. Kalau mau ikut keadaan saya, ya, saya akan bilang kepada orang ibadah minggu ini nanti sudah jam minggu depan dari gembala ada sakit. Belum, setiga sudah sakit. Tapi mengapa tetap dilanjutkan? Bahkan sementara berkhotbah, sementara tadi puji-pujian, ini semua yang berasa ulang. Semua berasa mungkin sakit. Ya. Tapi saya tidak berhenti gara-gara itu kan, dari ini. Sholat ini. Harusnya udah tadi dari. Harusnya saya ini. Ya. Puasa sakit, ya. Banyak alasan, boleh. Tapi kepada Tuhan tidak ada alasan. Seharusnya kita terus bilang, oh Tuhan, aku mau menjadi seperti-Mu. Waktu saya renungkan penderitaan orang-orang beriman, orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, yang mau menjadikan Yesus segala-galanya. Oh saudara, selalu saya temukan diri saya, oh Tuhan, apa kok ini? Apa tantangan? Oh kasihannya seujung kuku,
dibanding dengan apa yang dialami oleh mereka. Itu saudara. Jadi saya kalau hormati Tuhan, mendengar firman Tuhan tengah malam, mendengarkan khotbah panjang-panjang, sepanjang hari dengar khotbah, sepanjang hari menyanyi, sepanjang hari baca Alkitab. Saudara, orang reken-reken dengan adik, reken-reken, orang beberapa reken perjanjian baru. Perjanjian baru, saudara, ini kalau dibaca semuanya 29 jam. Habis dari Matius sampai Wahyu 29 jam kan? Bagus juga. Soalnya diingatkan jadi bagus. Ya. 29 jam. 29 jam berarti cuma 1 hari lebih sedikit. Seandainya dibagi 1 hari berapa jam? Alkitab ini tambah dengan perjanjian lama 1 bulan terlalu lama. Saudara memiliki habis. Kalau saudara serius. Bukan 1 tahun sekali. Ya kan? Perjanjian baru. Saudara, setelah saya baca Alkitab suara, saya lebih klik 1 jam lebih sedikit. 1 jam lebih 20 menit misalnya. Ya, kitab apa? Habis. Oh, lebih saya cuma Kolose, Filipi, ya ampun itu beberapa menit. Habis, ya. Jadi saya tidak pernah lagi baca beberapa pasal, tidak baca satu habis semua. Sudah mau jadi saya tidak seberapa kali dibaca-baca. Ini seberapa kali baca, seberapa kali ulang. Saya tidak reken-reken. Tapi hasilnya luar biasa. Kalau kau mau ngasih Tuhan, saudara, dulu saya, mau dipanggil Richard Kumbrat, Tuhan. Bapak baca Alkitab sepanjang malam, baca Alkitab sepanjang hari. Oh Tuhan, terlalu kecil dibanding orang masuk di dalam lubang, kasih bukakan baju, jadi diberi makan berminggu-minggu. Tolong cuma membaca Alkitab dan duduk lagi. Saya susah coba. Apa ini maknanya ya? Pada ibadah itu mengandung janji, bukan cuma di bumi ini, tapi sampai kepada hidup yang kekal. Yang semakin saudara beribadah, semakin aku bersekutu dengan Tuhan, semakin aku akan tahu dan sadar Tuhan lebih nyata daripada apapun. Nah kalau Tuhan lebih nyata daripada apapun, surga, ya ampun saudara kan, merindukan Dia lebih daripada yang selama ini kau pikir kau sudah merindukan Dia. Mungkin semakin kau saudara akan sadar, Tuhan ternyata betul kita belum sayang pada Tuhan. Ternyata kita belum sungguh-sungguh pada Tuhan. Ternyata kita belum terlalu percaya pada Tuhan. Saya berdoa, saudara akan tambah kepada keadaan itu, memperlakukan Tuhan sungguh sebagai Tuhan. Oke, mari kita berdiri. Sambil saudara berdiri, sebelum menyanyi orang baca dulu ayat ini, saya tiba-tiba ingat 1 Tawarikh 16 ayat 9. Betul enggak? Tapi saya ingat ini tiba-tiba, jadi kita lihat dulu ini sebentar. Sekolah teman baca itu. Satu Tawarikh dulu selalu terus baca. Orang yang bersungguh-sungguh, hatinya bersungguh-sungguh. 2 Tawarikh 16 ayat 9 saya katakan. Bukan 1 Tawarikh, 2 Tawarikh 16 ayat 9. Oke.
3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ulang. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sampai situ. Jadi kekuatannya akan dilimpahkan hanya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Semakin kau sungguh-sungguh, semakin kau akan mendapatkan kekuatan Tuhan terjadi dalam diri. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk terus beriman. Kekuatan untuk terus mengasihi Dia. Kekuatan untuk terus setia. Kekuatan untuk terus taat. Kekuatan untuk terus ada di dalam Dia apapun yang terjadi. Saudara terus memilih Tuhan, apapun biar mati nih. Nah ini, kenapa? Semakin kau sungguh-sungguh, kekuatan Allah kau rasa. Di terakhir, biar mau kasih masuk di dapur api, saudara tak peduli. Dapat itu dapur api, tidak apa-apa. Oh Tuhan, sebentar lagi aku duduk denganmu. Sebentar lagi aku memandang wajahmu. Cuma itu, kapan itu terjadi? Kepada siapa itu terjadi? Kalau engkau bersungguh hati mencari Dia, bersungguh hati beribadah kepadanya. Saudara, tipe apa saudara bersungguh hati? Coba periksa hati mulai dari sekarang. Masih tidak saudara sungguh-sungguh? Atau sekarang kurang setengah-setengah? Pastikan ibadah malam ini berakhir. Saudara, hati sudah lain. Tuhan, aku memilih di atas segala sesuatu. Aku bersyukur memiliki dalam hidup ini. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menyerang, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Oh, ku tetap
Tak bisa dihitung yang kau lakukan dalam hidup kami. Tolong kami sadar benar, sadar sepenuhnya. Kalau akhirnya kami bisa melakukan, kami bisa setia, kami bisa taat, akhirnya kami tiba di surga. Itu bukan karena kekuatan kami, itu anugerah. Jangan biarkan kami hitung-hitungan waktu kami mau beriman, kami mau mengasihimu, kami mau berharap sungguh kepadamu. Oh Tuhan, tolong kami, lepaskan kami dari kekhawatiran yang tidak perlu dalam hidup ini. Karena kami memiliki Engkau Allah di atas segala sesuatu. Engkau mampu terhadap segala sesuatu. Oh Tuhan, kalau bumi dan alam semesta ini saja Engkau mampu ciptakan. Tuhan, betapa bodohnya kami waktu kami diatur dan dibuat takut oleh kekhawatiran yang terjadi di sekitar kami. Jangan biarkan itu juga merenggut kami dari iman yang benar kepadamu. Tolong kami Tuhan. Jadi waktu kami mau melayani-Mu, kami mau mengasihi-Mu, kami mau beribadah, kami mau menyembah-Mu, kami mau melakukan apa saja, tolong kami melakukannya dengan hati yang tulus. Karena kami tahu Engkau tidak pernah bisa sebanding dengan apapun di dunia ini. Oh Tuhan, dunia ini sangat lenyap. Jangan biarkan kami ditipu dan dibodohi oleh dunia ini, bahwa kami lebih percaya dan semakin hari semakin percaya kepada perkataan-Mu. Terima kasih. Tolong kami untuk tinggal di dalam Engkau. Perkataan-Mu tinggal dan menguasai hati kami, mengubah cara pikir kami. Karena Engkau janji dalam firman-Mu, waktu perkataan-Mu kami tempatkan di dalam hati kami, maka kami tidak akan berdosa kepadamu. Semua dosa kami akan jauhi, semua dosa kami akan lawan. Oh Tuhan, kami akan berkata tidak kepada dosa, oleh karena perkataan-Mu tinggal di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerja terus di hati kami tanpa kecuali. Oh Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di dalam kami. Kami bermazmur memuji dan menyembah-Mu hari lepas hari, dari pagi sampai malam. Oh Tuhan, dari pagi sampai kembali kami tidur. Oh Tuhan, nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Kau ada di hati kami, Kau ada di pikiran kami. Kau memenuhi seluruh hidup kami. Engkau kami rindukan, Engkau kami kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Limpahkan kekuatan kepada semua orang yang bersungguh hati mengasihi. Terima kasih. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai-Mu dalam kemenangan sampai akhirnya kita sungguh melihat Dia dan tinggal dengannya selama-lamanya. Kami mencintai Tuhan Yesus, Kaulah hidup kami. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.